Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Hafiz di program Ngopi Ngobrol Politik. Kita kembali akan membahas seputar pemilihan kepala daerah. Kali ini kita akan mengangkat tema bagaimana perjuangan petugas pemilih di garda terdepan dalam mempersiapkan perhelatan demokrasi di awal Desember nanti. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Dodi Mashuri, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Mari kita ikuti bincang-bincang dengan Bapak Dodi Mashuri. Assalamualaikum Bang Dodi. Waalaikumsalam, ya Bang. Gimana kabar Bang Dodi dan kawan-kawan di Batang Peranap? Alhamdulillah baik Bang. Baik Bang ya. Senang sekali Bang bisa berbincang-bincang dengan Bang Dodi dan teman-teman di Batang Peranap. Ini Bang Mengkoludin, ini petugas-petugas garis depan ya, untuk penyelenggaraan pilkada kita yang akan berlangsung awal Desember nanti. Bisa bercerita Bang, pelaksanaan sejauh ini, pelaksanaan persiapan pilkada kita di Batang Peranap Pak, untuk Pilkada Indu 2020. Silakan Bang. Oke Bang, jadi dalam hal ini PPK Batang Peranap pelaksanaan dalam tahapan demi tahapan alhamdulillah berjalan baik. Kemudian terkendala adalah permasalahan-permasalahan yang daerah-daerah yang sangat sulit. Kemudian ada permasalahan dari keluhan rekan-rekan PPS yang melaksanakan waktu verifikasi faktual perseorangan, yang itu kami PPK dalam hal ini sangat merasakan kesulitan-kesulitan mereka, dan dengan keadaan yang medan yang begitu sangat Batang Peranap ini daerah ada namanya daerah sangat sulit. Jadi dalam hal ini Batang Peranap alhamdulillah dengan hal yang begitu banyak kendala, tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik. Yang di luar dugaan adalah pengeluaran finansial rekan-rekan Batang Peranap itu di luar dugaan, karena di sini rekan-rekan itu bersemangat kerja, tapi pada akhirnya kami dari PPK pun kewalahan dengan anggaran yang sangat minim, khususnya dalam pelaksanaan ini, karena memang kita ketahui dari apa diarahkan KPU dengan pendanaan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang begitu telah menandatangani MPHD tidak mencukupi untuk pergerakan mereka di lapangan, karena di lapangan itu standar yang mereka pakai adalah standar yang tahun 2000 untuk KPU Ibu khususnya itu adalah anggaran 118 bukan yang 735 dari honorarium dan barang dan jasa. Kemudian dari ini, di mana rekan-rekan PPS itu dalam pelaksanaan verifikasi faktual, mereka adalah pelaksana lapangan. Kalau di dalam tahapan yang ada nama pencocokan dan penelitian untuk pemilihan data pemilih, itu yang melaksanakan sebagai door to door adalah PPDP, tapi verifikasi faktual itu yang door to door adalah PPS. Maka di dalam hal ini PPS dengan wilayah yang sangat luas, mereka mengcover satu desa dengan daerah yang sangat sulit. Makanya setiap desa itu ada Bang verifikasi faktual. Berapa orang Bang satu desa Bang? Satu desa 3 orang verifikasi Pak. Iya. Kemudian di dalam hal ini verifikasi faktual ini
untuk calon perseorangan khususnya di Inhu, yang ini yang pertama, dan terjadi di Inhu khususnya di Riau saat ini, hanya Inhu yang melaksanakan verifikasi faktual untuk calon seorang bupati Inhu. Jadi dalam hal ini, karena mereka melaksanakan verifikasi faktual sebagai pelaksana, tentu di luar dugaan pengeluaran mereka itu sangat minim gitu. Jadi dalam hal ini kami merasakan bagaimana PPS itu dengan anggaran yang sangat minim, mereka bersama semangat bekerja. Kami mengucapkan. Berarti tugasnya nombok ini, Bang. Ya, Bang. Nombok. Karena di dalam nombok ya. Betul. Karena dalam hal ini ada namanya daerah sulit dan sangat sulit. Yeah. Dan ada daerah sedang. Dan daerah sedang ini pun menombok, apalagi daerah yang sangat sulit gitu, Bang. Jadi bagaimana PPK atau Pak Dodi dengan kawan-kawan menyiasati biaya yang tidak mencukupi ini untuk menjalankan pesta demokrasi kita ini? Kan nggak mungkin juga. Iya. Ya, kan petugas juga butuh biaya sehari-hari, apalagi juga punya keluarga, punya anak. Nah, ini gimana Pak caranya Pak mengatasinya? Untuk saat ini kami pun PPK menjawab hal ini, berupaya kemarin menerangkan kepada mereka arahan sesuai arahan KPU, karena MPHD sudah ditandatangani sebelum di tahun 2019. Jadi untuk merubah MPHD ini sangat sulit. Jadi dalam hal ini PPS dalam hal ini itu kurang memahami dalam hal ini, karena mereka tidak bisa menerima dengan anggaran yang begitu minim. Dan kami menyikapi hal ini adalah untuk keluhan PPS. Batang Peranap kemarin mengadakan pertemuan dengan PPS Kecamatan Batang Peranap. Di dalam hal ini kami jajak pendapat lah dengan PPS. Jadi PPS mengutarakan kalau bisa saat ini kita bicarakan dengan KPU. Jadi KPU untuk menaikkan, kalaupun tidak bisa honorarium, dinaikkan dengan Kemenkeu 735, S735, kita bagaimana bisa untuk menaikkan OP atau ATK dan yang lainnya sebagai penunjang tambahan dari untuk honorarium, penambahan honorarium. Tapi kenyataannya KPU dalam saat ini pun PPK sudah dipanggil kemarin oleh KPU, tidak bisa KPU menjelaskan hal ini karena untuk di dalam itu keterangannya ada surat dari anggaran itu, apalagi sekarang ada namanya dari keputusan KPU RI yang 271 itu malahan anggaran maksimal. Di situ terbunyi tidak boleh menaikkan anggaran lagi. Wah, kemudian jadi sulit ini jadinya, Pak. Di sana, Bang. Jadi dalam hal ini kami begini, makanya kami mengutarakan ini ke KPU. Dilemanya dari kami sebagai penyelenggara di PPK, sebagai ujung tombak yang nomor 2 PS pelaksana, ini memang jadi dilema bagi kami. Tapi ini bagaimana upaya kami pun sangat bingung kami dapat ini. Terus di dalam ini belum ada solusi berarti, Pak ya? Belum ada solusi, Bang. Ya. Belum. Ya, mudah-mudahan ini didengar oleh KPU dan juga para stakeholder yang ada di daerah di Riau, selain di Indu dan juga di Riau, tentang bagaimana menanganinya. Terus tadi Bapak bilang menemui banyak kendala, karena ini kan ada calon perseorangan, Pak ya. Bisa spesifik diterangkan, Pak, kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan coklit, Pak ya? Verifikasi Pak tadi di lapangan ya, verifikasi di lapangan. Bisa spesifik dibilang apa itu kendalanya? Halo. Ya, bisa bisa dijelaskan secara spesifik kendala yang di lapangan itu, Pak, dalam verifikasi. Verifikasi faktual ya, Bang ya. Oke. Dalam hal ini yang spesifik permasalahan yang dihadapi PPS itu dan PPK
sebagai pendengar dari keluhan PPS adalah pertama masalah anggaran yang tidak sesuai dengan pengeluaran mereka, karena di dalam hal ini itulah yang kendala yang pertama ya Bang. Ya. Karena daerah itu mereka mengeluarkan ada per orangnya itu 3 juta yang untuk daerah sulit lebih, malah semalam untuk mengambil ke daerah perbatasan Jambi, itu daerah Pesajian, dalam satu hari PPS itu harus mengeluarkan 800.000. 400.000 Boy. Iya, jadi sudah 3.800.000 untuk yang nombok. Banyak itu Pak. Itu baru per orang. Orang-orang. Belum yang lain. Kalau diglobalkan bentuknya itu satu TPS saja mungkin lebih dari itu. Karena di TPS yang lain yang bukan yang daerah sedang dengan daerah sulit, tapi yang bukannya sangat sulit, yang daerah itu ada yang 1.200.000, yang paling sedikit 650 mereka tekor dalam hal ini. Jadi disinilah hal yang di luar dugaan kami, Bang. Itu yang spesifik. Kemudian kendala yang lain di lapangan adalah jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini yang di Perpak itu adalah mereka Batang Peranap ini khususnya itu pekerjaan adalah pekerjaan lapangan, yaitu petani, pekebun, kemudian ada masyarakat kerja serabutan. Inilah menjadi kendala. Karena apa? Mereka didatangi ke rumah belum tentu bisa dijumpai. Iya. Nah, itu yang makanya daerah Batang Peranap yang begitu jauh ini, PPS harus berulang kali ke rumah itu belum tentu jumpa. Nah, itu yang spesifikasi yang kedua, Bang. Ya. Kemudian yang ketiga, terkendalanya Batang Peranap itu daerah yang signal dari mengasihkan informasi, kita mengambil informasi ke rekan-rekan di PPS itu agak terlambat dari rekan-rekan kecamatan lain. Yang keempat, dengan jarak jauh tadi, adanya medan jalan itu yang sangat memprihatinkan. Ya. Dengan sudah jaraknya jauh, kemudian jalannya yang sangat memprihatinkan. Mungkin nantinya bisa kami dari PPS nantinya meminta video berapa jaraknya, kemudian jarak tempuhnya, kemudian bentuk jalan, nanti bisa kami tambahkan videonya. Itu yang khusus untuk daerah perbatasan Jambi nantinya, Bang. Jadi 4 itu kendala yang spesifikasi sekarang. Luar biasa berat juga ya perjuangan petugas kita di paling depan ini Pak ya. Iya. Juga membutuhkan tenaga dan juga waktu, harus menunggu. Dan yang ini lagi uangnya juga harus keluar dari kantong sendiri, Pak ya. Itu yang luar biasa. Betul. Luar biasa. Berapa sih Pak jumlah TPS seluruhnya di Kecamatan Batang Peranap ini, Pak? Kalau TPS itu saat ini ada 33, kemudian karena jarak tempuh ada di daerah Pesajian itu dari TPS ke tempat pemilih itu sekitar 23 kilo dari TPS. Iya, jadi antar TPS itu ada 4 TPS, jarak TPS ke satu TPS yang lain itu di atas 15 kilo jaraknya. Jadi dalam hal ini kemungkinan ada satu TPS mungkin dipecah menjadi 34 nantinya. Itu ya ada 33 dari Pak ya. Dan semua udah selesai untuk tadi verifikasi faktual udah semua selesai Pak ya. Udah tuntas. Kalau verifikasi faktual udah selesai. Cuma yang sekarang berjalan tahapan adalah pencocokan dan penelitian data pemilih, Bang. Iya. Nah, jadi ini adalah saat ini pekerjaan namanya PPDP. Iya, PPDP. Nah, ini kan di Inhu satu-satunya daerah yang sejauh ini yang yang ada calon perseorangnya Pak ya, calon independen. Iya. Nah, apa nih Pak dari Bapak yang lihat ini perbedaannya nih dari biasa-biasanya nih kalau kita punya calon independen ini dalam pelaksanaannya Pak, penyelenggaraannya kita di daerah di lapangan.
Baik, jadi dalam hal ini perbedaan dalam pelaksanaan sekali ini dengan adanya verifikasi faktual, banyak dalam hal ini perbedaan. Yang pertama adalah PPS melaksanakan dalam hal ini pendataan door to door kepada dukun perseorangan. Yang kedua adalah masalah anggaran yang seharusnya dengan adanya verifikasi faktual, tahu-tahu anggaran dari pemilu sebelumnya itu turun, baik dari ATK maupun dari operasional dan lain-lain sebagai bantuan penunjang dari kegiatan rekan-rekan PPS. Harusnya bertambah, Pak ya? Harusnya bertambah, Pak. Di sini malah iya, kami pun heran. Iya. Karena Terus ada dua yang kami, iya, betul. Yang ketiga adalah perbedaannya itu pemilu yang sekali ini dengan adanya COVID-19. Jadi kami PPS dan PPK tentu alhamdulillah memang pelaksanaan itu sudah menerapkan aturan itu dengan memakai kisah dan perlengkapan untuk protokol kesehatan dari KPU. Yeah. Kemudian dengan adanya COVID-19 ini, warga dari Batang Peranap itu ada sedikit memandang pelaksanaan pemilu sekali ini dengan permasalahan-permasalahan di lapangan agak sensitif. Was-was, Pak. Iya, ada di was-was karena masyarakat itu baru melihat sekali ini petugas itu memakai pakaian APD lengkap. Tadi agak bingung masyarakat itu. Iya. Pakai kayak astronot masuk desa, Pak ya? Iya. Bisa disebutkan, Pak, daerah mana yang paling jauh, Pak, yang dijangkau oleh petugas kita di lapangan? Yang baik, jadi yang daerah paling jauh itu ada dua daerahnya itu. Pertama adalah Pesajian, itu sangat sulit. Yang kedua Puntikayu, dengan luas wilayahnya itu dengan sangat luas, Puntikayu. Yang ketiga adalah Peladangan, karena daerahnya itu paling ujung, cuma memang desanya itu lingkupnya transmigrasi, hanya lingkupnya kecil tapi daerahnya jauh di ujung gitu. Oke, para Tribunas, banyak informasi yang kita dapatkan dari Bapak Dodi dan kawan-kawan di Peranap. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan berikut, kita simak dulu sebentar video berikut ini. Pasif.
Oke, Pak Dodi, kita lanjut ke segmen kedua. Ya. Dengan berbagai kondisi dan tantangan tersebut, masih semangat kawan-kawan kita di lapangan, Pak? Iya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi dalam hal ini, rekan-rekan PPK, apalagi PPS, memang semangatnya sekarang ini semangat 45, Bang. Tapi dalam pelaksanaan seperti ini tentu ada semangat untuk kendor, karena kepastian-kepastian itu dengan aturan-aturan yang tidak bisa dijelaskan secara rinci, mereka pun bingung PPS. Jadi PPK dalam hal ini meminta kepada stakeholder atau KPU kalau bisa anggaran ini ditingkatkan supaya nantinya kemudian kejelasan anggaran kami minta kepada KPU bisa kira-kiranya disampaikan kepada PPS secara rinci, jadi mereka jangan nantinya beranggapan ada udang di balik batu gitu. Iya. Dan ini Karena kan juga dikhawatirkan juga kan nanti Pak, ini kan pelaksanaannya masih ada berapa tahapan lagi nih. Jadi kalau si petugasnya udah merasa ada kadung kecewa atau patah arang, kan ini bisa bahaya juga kan Pak? Ya. Kalau kecewa pasti kecewa. Jadi dalam hal ini kami yang asalkan PPS itu merasa senang, kemudian bisa menjawab bagaimana PPS yang sudah terutang untuk membayar ini, mereka tetap melaksanakan ini sampai akhir. Gitu. Karena ini adalah sudah menjadi tekad mereka untuk jadi pemilih pelaksana pilkada di Indragiri Hulu. Tetapi yang kami minta itu dengan adanya sharing, dengan adanya pendekatan-pendekatan, tentunya rekan-rekan PPS kita tahu dari Batang Peranap ini kekeluargaan sangat tinggi. Mudah-mudahan sampai akhir tetap dilaksanakan, tapi kiranya kalau angka itu bisa dinaikkan, tentu PPS-nya ke depannya bakalan lebih semangat lagi. Iya, kita berharap begitu Pak, karena ini perjalanannya masih panjang, masih ada berapa bulan lagi, 3 bulan lagi Pak ya, menjelang pilkada. Belum lagi nanti pasca pilkadanya. Terus apa Pak, sejauh ini bagaimana reaksi masyarakat Pak dalam menyambut pesta demokrasi ini Pak? Ini kan kita juga tahu ini kan situasi juga lagi sulit kan Pak ya. Ada pandemi COVID-19 dan juga diikuti dengan kelesuan ekonomi katanya sekarang ini. Nah, seperti apa Pak di lapangan Bapak melihatnya? Baik. Jadi dalam hal ini masyarakat dalam Indu, khususnya Batang Peranap, semangat dalam pelaksanaan pilkada penentuan kepemimpinan Indragiri Hulu tahun 2020. Masyarakat itu ada yang sedikit skeptis, ada yang dengan perekonomian yang sangat minus sekarang ini. Kemudian ada yang sifatnya Batang Peranap khususnya menerima hal ini, tapi mereka dengan adanya kita di lapangan setelah waktu verifikasi faktual, mereka menganggap permasalahan-permasalahan bansos itu menjadi utama bagi mereka. Mereka menganggap pilkada ini dikaitkan dengan ekonomi yang ada saat ini. Tapi pada prinsipnya Batang Peranap siap untuk, dan masyarakat Batang Peranap siap untuk pelaksanaan pilkada saat ini. Bisa Bapak jelaskan tadi, Bapak bilang bansos itu maksudnya gimana Pak tadi Pak? Bansos itu pilkada. Ya, baik. Di dalam hal ini PPS waktu pelaksanaan verifikasi faktual itu kita banyak menghadapi masyarakat, dan door to door ini masyarakat beranggapan dengan ekonomi yang turun, kemudian mereka berharap sesuatu itu dengan bantuan. Kemudian mereka tahu di dalam hal ini ada pernyataan dan bantuan dari sifatnya bantu untuk COVID-19. Kemudian mereka ada yang mendapat dan ada yang tidak, masyarakat. Jadi dalam hal ini
dilema itulah yang dihadapi PPS dan untuk verifikasi faktual dan PPDP saat ini, karena mereka dianggap mengambil data masyarakat itu adalah untuk bantuan, padahal kita di sini adalah sebagai pemilih. Jadi dalam hal ini malahan ada PPS dan PPDP itu yang menjadi bumerang. Malahan ada yang diusir, malahan ada yang dijadikan ejekan, malahan ada yang mau dipukul. Jadi dalam hal ini mereka beranggapan data yang mereka ambil itu selama ini untuk bansos, tapi kenyataan tidak dapat gitu. Oh, jadi sampai seperti itu Pak ya, sampai ada yang dipukul, ada yang diusir seperti itu Pak ya? Bukan dipukul, bukan dipukul, tapi istilahnya mau sampai berpegang urat leher lah gitu. Jadi mereka gitu, ini, ya makanya kadang ada mereka itu nggak mau sama sekali yang didata karena tanggapan ini itu terus data kami diambil, tapi kenyataannya Bantul tidak ada juga dapat. Itulah menjadi masalah dilema. Ya, mungkin itu bisa kita pahami juga Pak ya, dalam situasi sulit ini mereka mendengar ada bansos, tapi kenapa mereka tidak dapat, sedangkan mereka ada di data juga gitu ya Pak. Iya, betul. Lanjut nih Pak, tentang terkait dengan apa nih Pak, pandemi COVID-19 ini kan masalah kesehatan, dan juga kan KPU udah memberikan arahan-arahan ya Pak ya. Nah, bagaimana sosialisasinya di apa? Apakah itu kan tentang jawab PPK juga Pak ya, yang sosialisasi ke masyarakat Pak ya, soal apa namanya protokol kesehatan waktu memilih nanti. Gimana sosialisasinya Pak? Baik, dalam hal ini memang Batang Peranap, PPK Batang Peranap, khususnya dalam masalah protokol kesehatan dalam keadaan pandemi 19 sekarang ini, kami menginstruksikan kepada PPS dan PPDP dalam pelaksanaan tetap memakai APD lengkap dalam pendataan dan jaga jarak dengan masyarakat, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu hidup bersih, menjaga makanan kerumunan, baru kumpul di tempat umum, kemudian PPK Batang Peranap dan PPS khususnya dan PPDP tidak boleh mendata masuk ke rumah warga, karena nantinya beranggapan lain dan mereka belum tentu nantinya hal ini masyarakat menyadari bahwasanya COVID-19 ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Itu. Ini udah sosialisasinya udah ada ya Pak ya di Pak ya, untuk warga Pak ya. Termasuk juga sosialisasi nanti untuk mencoblos kali itu Pak ya. Kalau sosialisasi untuk mencoblos belum, cuma dari kami dari PPK sudah menerima sosialisasi dari KPU, yaitu PKPU nomor 6 tahun 2020. Hal ini nantinya tentu menunggu waktu dari KPU kapan hal ini disosialisasikan kepada masyarakat secara masif. Sejauh ini berapa jumlah pemilih di sana Pak yang terdata Pak di Kecamatan Batang Peranap? Jumlah sesuai DP4 yang diterima itu adalah 8460. Kemudian bakalan mungkin menambah karena ada pemilih baru di Batang Peranap cukup banyak juga. Oh, ada pemilih baru Pak ya? Iya. Berarti 864.000 Pak ya? 8.460. Oh, 8.460. 60 Pak ya? Saya kira 886.000 tadi Pak. Itu udah seluruh wilayah itu Pak ya, dari apa? Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Pak kan apa ya? Ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini apa saja yang Bapak lihat nih, ada kerawanan-kerawanan atau yang mendapat perhatian untuk
tahapan berikut menjelang pencoblosan nanti, Pak? Baik, dalam hal ini untuk tahap selanjutnya itu ada masalah kampanye nantinya, kemudian tahapan kampanye, kemudian tahapan penerimaan KPPS. Ya, jadi dalam hal ini kerawanan yang kami takutkan itu khususnya PPK Batang Peranap dengan anggaran yang seperti ini, karena yang kita takutkan itu perekrutan KPPS itu nantinya berimbas dari rekan-rekan PPS. Kami pun ini pun sangat kami khawatirkan gitu, karena semangat mereka dengan keputusan yang belum pasti untuk menaikkan anggaran, tentu kami pun khawatir dalam hal ini perekrutan KPPS. Kemudian ini Pak ya, ada apa namanya itu keengganan untuk jadi KPPS gitu Pak, kira-kira Pak ya? Iya, betul, menjadi penyelenggara gitu. Apakah indikasinya udah ada Pak? Kalau indikasi itu dari rekan-rekan PPS yang kami terima sudah ada ke arah sana, karena mereka beranggapan hal ini yang ada aja belum selesai, apalagi untuk ke depan. Jadi itulah yang susah yang kami meyakinkan nantinya, itu yang kami khawatirkan. Jadi langkah antisipasinya seperti apa Pak? Ini kan mengkhawatirkan juga kalau ada seperti itu Pak, kalau nggak ada yang mau jadi KPPS gitu, atau enggan gitu Pak. Iya. Betul. Jadi dalam hal ini kami berupaya menjumpai KPU pada hari Rabu tanggal 28 Juli kemarin. Ya. Tapi di dalam hal ini KPU belum dapat keputusan yang jelas untuk masalah anggaran, pengalihan atau menaikkan anggaran atau menambah anggaran, karena hal ini terkendalanya dari aturan yang mengikat tadi. Tentu mereka mengasih gambaran bakalan nantinya diusahakan dan diekspos anggaran ini ke stakeholder atau ke KPU RI atau dan ke Pemda. Tapi kenyataannya ini sangat sulit, karena KPU sudah berupaya menjumpai Pemda Inhu yaitu sampai 12 kali, tapi Pemda Inhu menolak untuk naikkan anggaran ini. Tentu dalam hal ini kami PPK dengan cara bagaimana lagi harus anggaran ini bisa mendongkrak untuk pelaksanaan pilkada di Inhu. Itulah kira-kira kendalanya. Jadi ini jadi persoalan utama lah sekarang Pak ya, masalah anggaran yang minim ini Pak ya, sampai nombok dan akhirnya berimbas kemana-mana gitu ya Pak. Iya, persoalan anggaran ini. Iya, betul. Jadi kita berharap nih ada solusi lah dari pemerintah Pak ya, atau dari KPU, karena ini menyangkut pelaksanaan dari penyelenggaraan pesta demokrasi kita di Inhu. Oke Pak, ini terakhir Pak, kira-kira apa harapan Bapak terhadap pemerintah, KPU dan atau pemilih terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung di awal Desember nanti Pak? Baik, jadi harapan kami dari penyelenggara PPK Batang Peranap khususnya mewakili PPK Kabupaten Indragiri Hulu dari 14 kecamatan. Jadi di sini rekan-rekan PPK Batang Peranap dan 13 kecamatan yang lainnya, mereka keluhan sama, tapi dengan keadaan dilema yang ada saat ini dengan anggaran sangat minus, tentu kami meminta dan berharap kepada Pemda dan kepada KPU hal ini tolong diperhatikan, karena ini adalah nantinya bakalan menjadi dilema bagi kita penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu untuk Desember 2020. Jangan hal ini nantinya bergulir ke mana-mana, akhirnya menyebabkan pelaksanaan pilkada 2020
menjadi suatu sejarah yang kurang mengenakan bagi penyelenggara khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian bagi masyarakat, kami berharap Pilkada 2020 mudah-mudahan berjalan dengan baik, dan kami harap ini sukses pada akhirnya, dan pemilihan kepala daerah ini adalah suatu pesta demokrasi sebagai menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya demokrasi pilkada ini, mudah-mudahan partisipasi masyarakat itu meningkat untuk memilih sebagai meletakkan pemimpin yang amanah, yang sangat menentukan kemajuan Indu ke depannya gitu. Ya. Terima kasih Pak Dodi atas bincang-bincang kita sore ini. Banyak manfaat, banyak manfaat Pak, dan juga kita jadi tahu Pak kendala apa yang terjadi di lapangan. Mungkin selama ini tidak terungkap di lapangan seperti apa kendalanya. Iya, betul Pak. Kendalanya cukup pelik juga ini, dilemanya pelik. Betul. Persoalannya ada, tapi bagaimana solusinya sejauh ini belum ada kan gitu Pak. Betul. Sementara pestanya akan digelar, kan ini persoalan yang dilematis juga. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak Dodi dan rekan-rekan di Batam Pranam. Semoga pelaksanaan penyelenggaraan pilkada kita di Batam Pranam berjalan dengan aman, lancar dan sukses, dan berbagai persoalan bisa teratasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Baiklah Tribuners, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Dodi Masuri, Ketua PPK Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Banyak hal terungkap dari bincang-bincang tadi, salah satunya bagaimana petugas di lapangan harus merogoh kocek sendiri untuk membiayai tahapan. Moga-moga apa yang menjadi kesulitan dan keluhan dari petugas di lapangan yang disampaikan oleh Bapak Dodi tadi didengar oleh pemerintah daerah dan juga KPU, dan itu menjadi perhatian bagi mereka. Demikianlah bincang-bincang kita, dan sampai jumpa dengan saya Hafiz di program Ngopi berikutnya.